Oke ya, ini teman-teman kita akan selesaikan sampai dengan pertemuan ketujuh ya. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang pajak internasional, juga sudah saya sampaikan kasus ya, contoh kasus kemarin pajak internasional kalau masih ingat nah ini mulai kelihatan ini. Kelihatan di lantai berapa nih, Mas L sama siapa nih? Sama Pak Mulia, Pak. Sama Pemulia di lantai satu ya, ke ini kayaknya nih, musola nih kayaknya. Oke, nggak apa-apa ya. Hujan nggak di situ? Jan, Pak. Hujan iya sama di sini juga. Apa ya santai aja situ sambil ngopi-ngopi lah. Siap, Masih Pak. masih buka nggak tuh kantin? Udah tutup ya. Saya pesen aja lewat Gojek. Jadi kita Siap. selesaikan sampai dengan slide nomor 7 ya teman-teman. Kebetulan kemarin alhamdulillah pajak internasional sudah ya, artinya kita memang sudah di pertemuan ketujuh ini ya. Jadi besok minggu depan tinggal UTS aja ya. Nanti sesudah UTS baru kita lanjutkan masih di slide 8 sampai dengan nanti slide ke 14 lah ini ya. Nanti kita lihat kecukupan waktunya. Memang ini cukup banyak materi yang ingin saya sampaikan, tapi sebenarnya untuk hukum pajak sebenarnya kalau kita lihat di berbagai kampus ya, termasuk yang ada di eh, IBLAM ya, itu memang tidak sampai sebanyak yang saya siapkan ini materinya ya teman-teman ya. Mengapa begitu? Ya, karena memang saya ingin memberikan nilai lebih ya dalam kuliah ini sehingga teman-teman mendapatkan ya, gambaran yang lebih luas dari hukum pajak gitu ya. Kalau kita lihat di buku-buku hukum pajak ya misalnya yang ditulis oleh Profesor Sumitro ya, Rohmat Sumitro ya, bukan Sumitro Joyo Hadikusumo ataupun buku-buku yang ditulis oleh eh, penulis-penulis buku hukum pajak memang seputar eh, lebih kepada masalah peraturan-peraturan ya, undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang, sumber-sumber hukum pajak, kemudian juga terkait dengan ketetapan pajak ya, kemudian terkait juga nanti kalau hukum pajak itu kaitannya dengan ya timbul ya dan hapusnya utang pajak itu yang paling penting. Memang tidak terlalu banyak ya. Yang dibahas juga di hukum pajak itu adalah terkait dengan ya upaya hukum pajak ya teman-teman. Upaya hukum pajak. Nah, kita sudah ada di materi nomor 7 sekarang masuk ke KUP ya. Nah, sebelum masuk ke KUP, saya ingin karena kita masih ada waktu sampai jam 9 ini. Kuat nggak sampai jam 9 ini? Nanti silakan ya, mobile aja, nggak apa-apa, fleksibel aja. Yang penting teman-teman nanti bisa menyimak. Ini pun materi saya rekam. Nanti teman-teman yang ingin menyimak bisa lihat di YouTube saya. Ya, ini saya juga sambil IG live ya, biar nggak sepi ya. Kalau ngajar sepi itu kayak orang siaran radio aja ya. Ini ada Pak Mandau, ada Pak Albert ini. Konsultan pajak nih. Teman-teman juga mahasiswa ada yang konsultan pajak nggak nih? Ya, kalau ada konsultan pajak sih seperti menggarami lautan ini. Baik saya ingin memberikan materi tentang undang-undang HPP dan Cipta Kerja ya. Ini teman-teman nanti masuk aja di file slide yang saya bagikan ya. Ini sudah ada ya file ini ya Google Drive-nya. Nah, ini nanti teman-teman lihat di sini ada banyak sekali ya. Kita mulai dulu dari undang-undang HPP ya, teman-teman ya. Undang-undang HPP yang terbaru ya, apa sih isinya? Ini kebetulan saya dapat filenya dari Kanwil Jawa Barat ya, Kanwil Pajak Jawa Barat. Ini saya download dulu filenya, teman-teman. Mana dia? Nah, ini ya. Download. Buka dulu ya. Kalau buka
apa nih PDF tuh enaknya pakai itu ya, pakai Microsoft Edge ya teman-teman ya. Dosennya top Markotop ya. Lebih top Pak Albert lah ini ya. Ya, Pak Albert nih teman saya, konsultan ya. Mudah-mudahan nggak ketemu di pengadilan pajak ya. Kalau ketemu ya tetap profesional lah kita ya. Oke, ntar ya teman-teman ya. Saya buka pakai Openwidth ya, Openwidth ini Microsoft Edge. Hmm. Oke, kita buka dulu Undang-Undang HPP. Ini banyak sekali teman-teman ya. Ada 52. Nanti saya cepetin aja nih. Yang penting teman-teman baca Undang-Undang HPP apa aja sih poin-poinnya ya. Tapi yang enak bacanya dari poster-poster ya, dari poster-poster yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan itu kan sudah berbentuk intisari ya. Ini slide-nya banyak sekali 52 ya. Mungkin saya akan eh, singkat aja biar teman-teman tahu Undang-Undang HPP itu khususnya nanti kaitannya dengan KUP-nya dulu ya. Karena untuk PPH dan PPN ya dan PPS pajak karbon dan undang-undang cukai nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kita fokus yang di undang-undang HPP tentang KUP-nya dulu ya sampai dengan poin 3 itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kalau kita bicara KUP ya minimal kita mendapatkan dua tambahan baru undang-undang baru ya, yaitu undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang HPP ya. Untuk undang-undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan ini eh, apa pemaparannya ya, backgroundnya ataupun filosofinya ya. Filosofinya apa? Di sini tentunya kita lihat ada tiga di sini ya. Reformasi sektor real ya dimulai dari undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang intinya memang untuk melakukan deregulasi ya dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan tentunya eh, tujuan akhirnya terutama untuk sektor perpajakan ya adalah dilakukannya transformasi ekonomi ya teman-teman ya. Ini dia hal-hal yang bersifat sosiologis ya dari Undang-Undang HPP tentunya ini yang mendasari dari timbulnya sebuah undang-undang. Kalau kita lihat undang-undang itu kan ya harus didasari minimal tiga hal ya, yaitu landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan yuridis. Ya teman-teman ya. Nah, di undang-undang HPP ini kita bisa lihat di sini landasan filosofisnya tentunya kaitannya dengan pemulihan ekonomi lah ya. Ini saya kira saya cepatin aja ya karena ini banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi, sosiologis ya. Nah, ya ini saya cepetin aja. Kita langsung aja ke poin-poin pengaturannya. Nah, ini intinya sih ya dari segi filosofisnya ini ingin menciptakan sistem perpajakan yang netral ya, efisiensi, stabilitas, kepastian. Ya. Ini tentunya hal yang bersifat teoritis ya. Bagaimana implementasinya? Nah, inilah nanti PR kita bersama-sama untuk kita melakukan kajian, riset, penelitian ya. Kalau orang hukum tentunya dengan menggunakan metodologi penelitian hukum ya, baik itu dalam bentuk kajian normatif, artinya melihat norma-normanya disandingkan dengan teori-teorinya, atau menggunakan kajian ya, menggunakan kajian empiris ya, dengan melihat praktek yang berkembang di lapangan ya, upaya hukum, baik itu yang ada di internal Direktorat Jenderal Pajak ya, termasuk yang ada di putusan-putusan pengadilan. Nah, kemarin sudah saya kasih tugas untuk membuat analisa putusan pengadilan pajak. Nah, itu sebenarnya bagian dari riset ya. Bagian dari penelitian hukum yaitu penelitian hukum yang bersifat empiris, penelitian hukum yang bersifat studi kasus ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menjadikan satu putusan kemudian dianalisis, sebenarnya itu sebuah lompatan besar dalam pembelajaran hukum pajak. Karena di situ langsung
bisa melihat bagaimana norma-norma hukum pajak yang selama ini kita baca di pasal-pasal undang-undang, tapi kalau sudah sampai ke analisis putusan, tidak hanya norma-normanya yang kita pahami, ya, tapi kita sudah bisa melihat bagaimana adanya pertentangan antara norma dengan praktek sampai nanti ya adanya penyelesaian oleh putusan hakim atas norma tersebut. Nanti saya kasih contoh ya, bagaimana penelitian yang saya buat dari jurnal hukum pajak ya dengan menggunakan studi kasus perundang-undang studi kasus di pengadilan pajak. Nanti saya kasih contoh abis inilah ya teman-teman ya, biar teman-teman tahu bagaimana cara membuat tulisan sebenarnya gampang ya. Tidak mudah, yang penting itu niat ya dan dikerjain gitu ya. Karena apa pekerjaan yang mudah itu katanya kalau tidak dikerjakan, tapi bukan begitu gitu ya. Pekerjaan yang mudah itu justru kalau dikerjakan gitu ya. Nanti saya kasih contoh, ada jurnal saya ya, teman-teman bisa lihat juga di Google Scholar ya, bagaimana cara membuat analisa putusan pengadilan pajak ini undang-undang HPP ya. Intinya tadi tentunya memiliki tujuan-tujuan yang mulia ya, tapi tujuan ini tentunya harus kita eh, kita bedah lagi ya. Ini dari segi versi yang dipaparkan oleh pemerintah, dan tentunya kita harapkan ini memang suatu hal yang benar-benar terwujud dari undang-undang harmonisasi perpajakan ya. Nah, yang akan kita bahas ini kaitannya dengan pengaturan undang-undang KUP dulu ya, karena untuk PPh-nya nanti belum kita bahas ya, PPN-nya juga, kemudian ada pajak karbon, ada juga perubahan di undang-undang cukai tapi sedikit sekali ya, hanya masalah penerapan prinsip ultimum remedium saja. Ini banyak yang gabung di IG saya ya, dari orang pajak, dari pakar-pakar pajak juga banyak nih di IG live ya. Mas L juga bisa tonton di IG live saya. Emang saya suka nge-share ya. Jadi untuk branding juga ya teman-teman. Apalagi saya sebagai pengajar, dosen ya, alhamdulillah banyak juga tawaran mengajar dari medsos ya. Karena ngelihat saya suka nge-share di YouTube ya, di eh, Instagram, di LinkedIn ya. Jadi kita gunakan medsos kita untuk branding ya teman-teman. Itu tidak mengapa ya, bukan kita flexing, bukan kita show, bukan kita show off ya, tapi memang kebutuhan sekarang ini ya, kita sudah mulai menuju kepada era profesionalisme ya, salah satunya kita manfaatkan medsos ya, jangan cuma medsos digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Kalau saya memang fokus untuk ya branding ya, sebagai dosen jadikan medsos sebagai sarana untuk branding ya. Instagram, tapi memang saya privat ya. Kenapa saya privat? Karena yang nge-add banyak kan ya penjual obat kuat ya. Ini kok yang nge-add saya kok penjual obat kuat, ini saya jadinya males juga ya. Ini yang banyak kan nge-add kok yang nawarin obat kuat, ini apa dikiranya saya kurang kuat apa gimana gitu ya. Itu ya, makanya Instagramnya saya privat ya. Tapi kalau yang nge-add itu mahasiswa-mahasiswa ya pasti saya accept. Ya itu ya teman-teman ya. Kalau untuk LinkedIn sih no problem saya buka ya, karena memang LinkedIn itu paling bagus lah, benar-benar medsos untuk profesional ya teman-teman. Ini untuk undang-undang cipta kerja teman-teman sih, undang-undang cipta kerja, undang-undang HPP teman-teman bisa baca lah. Intinya yang paling terasa sekali yang sekarang sudah mulai kita gunakan yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP pribadi ya. Mungkin sebagian besar kita sudah mulai menerapkannya ya teman-teman ya, penggunaan NIK sebagai NPWP. Itu ya, saya mau coret-coret dikit. Nah, kalau di Microsoft Edge ya, kita buka PDF ini ada fasilitas draw ya. Nah, ini enak sekali teman-teman ya, buat coret-coret, jadi buat gantinya papan tulis. Jadi saya sukanya kalau buka PDF pakai Microsoft Edge ya. Kita gedein dikit ya. Nah, jadi ini teman-teman, kita sudah rasakan sekarang cita-cita yang sudah lama sekali. Sorry, enggak kelihatan di sini. Ya, dari Direktorat Jenderal Pajak dan negara ini adalah menjadikan yang namanya single single ya, single identity ya, yaitu penggabungan antara NIK dengan
NPWP akhirnya sekarang terwujud ya, tapi memang belum full ya. Nanti baru fullnya tahun 2024. Jadi sampai dengan akhir tahun ini ya kita harus mulai untuk mensinkronkan ya. Caranya gampang sekali ya. Masuk aja ke DCB online, tinggal diklik validasi ya. Itu otomatis nanti akan nyari sendiri, akan mensinkronkan antara NIK dengan NPWP. Dan juga konsekuensinya tidak serta-merta yang ber-NIK ini pasti menjadi wajib pajak, tidak ya, karena tetap ada mekanisme aktivasi. Apakah NIK-nya itu sebagai wajib pajak ataukah tidak, tetap mengikuti ketentuan subjektif dan objektif dari suatu NPWP ya. Paham sampai di sini ya. Jadi tidak berarti seluruh yang sudah punya NIK ya dia menjadi wajib pajak karena NIK menjadi wajib pajak. Tidak begitu ya teman-teman. Maksudnya adalah tetap itu hanya sebuah integrasi basis data ya, tapi tetap nanti untuk kewajiban perpajakan mengikuti dari syarat subjektif dan objektif. Apa itu syarat subjektif? Syarat subjektif itu yang tercantum di ya Undang-Undang PPH, Undang-Undang KUP ya, yaitu sudah berdomisili di Indonesia dan sudah memiliki eh, sudah berdomisili di Indonesia untuk warga negara, untuk orang pribadi ya, atau perusahaan-perusahaan yang didirikan ya. Kalau untuk orang pribadi, ya NIK ini kan untuk orang pribadi ya. Tidak cukup syarat subjektif saja, tapi juga harus memiliki syarat objektif ya teman-teman. Syarat objektifnya itu harus adalah memiliki penghasilan di atas PTKP itu ya. Jadi di sini kita lihat penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta menyebabkan orang pribadi membayar pajak gitu ya. Ini yang harus di klarifikasi. Saya kira teman-teman sudah paham terhadap hal ini ya. Ya, lagi IG live ya teman-teman. Silakan Pak Abdul Rahim kasih komen, saran-saran juga nggak apa-apa. Ini di IG live banyak yang ini juga, banyak yang menyapa saya. Gitu ya, untuk MPWP menjadi NIK saya kira sudah jelas. Kemudian apalagi yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang paling eh, apa namanya? Menyenangkan gitu ya, menyenangkan. Dikuranginya sanksi-sanksi ya. Karena ternyata sanksi di bidang perpajakan ini memiliki dua apa namanya? Memiliki dua sisi ya. Di satu sisi dia ini memang harus dikaji secara sosiologis ya. Kita nanti kemarin kalau kita lihat di slide tentang kepatuhan pajak ya, ternyata ya di slide kepatuhan pajak coba kita lihat ya. Ada yang namanya rumus ya, rumus tentang kecurangan ya, tentang kecurangan pajak. Ternyata ketika sanksi itu diperbesar, itu menjadikan ya permainan ya kecurangan itu juga semakin eh, semakin terpicu gitu ya. Ada rumusnya kemarin ya. Coba kita buka lagi coba teman-teman. Ini memang bukan kajian hukum ya, tapi lebih ke kajian sosiologis, sosiologis. Coba teman-teman lihat di slide yang nomor 5 kalau nggak salah ya. Nomor 5 ya. Ini ada dosen muda kita gabung nih. Mas Lutfi yang sebentar lagi jadi doktor. Coba lihat di slide nomor 5 teman-teman ya. Saya buka ya. Slide nomor 5. Kepatuhan pajak. Kenapa sanksi itu diturunkan gitu ya? Tentunya ada background historinya, ada landasan filosofisnya ya. Teman-teman lihat di slide yang paling bawah.
yaitu tentang eh, kecurangan dalam perpajakan ya. Nah, ini ya, kecurangan dalam perpajakan. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini saya download aja kali ya. Enggak usah deh. Nah, ada rumusnya ya. Kecurangan wajib pajak rumusnya itu ini ya. F ini artinya kecurangan ya. T dikali CB dikali PD dikali PN. Teks ya. Teks artinya jumlah besaran tarif termasuk besaran denda ya, besaran sanksi dikalikan dengan cost of bribe ya, biaya untuk melakukan penyuapan ya, probability of detection termasuk size of penalty ya. Kita lihat bagaimana sih kajian sosiologisnya ternyata di sini ya. Tapi ini sebenarnya juga debatable ya. Kalau dilihat di sini makin besar ancaman hukuman yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan melakukan kecurangan gitu ya. Tapi ternyata faktanya tidak begitu juga ya. Ini kan kalau rumus ini memang suatu kondisi suatu teori ya, suatu teori. Teori itu kan bisa terjadi ketika kondisi-kondisinya sama ya. Tapi yang kondisi ketika kecurangan itu turun, di mana kalau ancaman hukuman yang diterapkan semakin besar, maka makin kecil kecenderungan melakukan kecurangan. Ini kan kondisi kalau eh, pengawasannya baik gitu ya, pengawasannya baik gitu ya. Ya teman-teman, karena di sini harus dilihat juga ada variabel-variabel lain gitu ya. Misalnya makin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, makin tinggi kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Nah ini ya. Jadi ini yang harus yang menjadi yang melandasi ya. Makin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka makin tinggi kecenderungan melakukan kecurangan ya. Itulah makanya memang di sini tidak selalu ya, ini memang sangat tergantung pada berbagai variabel. Tadi misalnya variabel kecenderungan untuk terdeteksi ya, kemudian berbagai variabel-variabel lain. Itu ya teman-teman ya, ini intinya sebuah gambaran historis. Oh, di ke WhatsApp saya ya. Ini saya agak ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada penurunan denda yang cukup signifikan di Undang-Undang Cipta Kerja maupun di Undang-Undang HPP. Misalnya ya, denda atas PPh yang kurang bayar juga di sini diturunkan ya. Yang tadinya 50% sekarang sanksinya ya berupa bunga saja ya per bulan ditambah dengan aflip ya faktor 20% ya maksimal 24 bulan. Jadi intinya jauh lebih turun dendanya ya, baik atas PPh yang kurang dibayar maupun PPh yang kurang dipotong ya, maupun PPh yang dipotong tapi tidak di store yang tadinya 100% sekarang menjadi 75%. Gitu juga di bidang PPN. Ya, PPN yang kurang bayar sebelumnya apabila sanksi dilakukan pada saat pemeriksaan dan WP tersebut tidak menyampaikan SPT atau pembukuan yang tadinya sanksinya 100% maka menjadi 75%. Itu juga sanksi di bidang upaya hukum ya. Denda yang tadinya 50% untuk di proses keberatan, apabila keberatannya ditolak, di Undang-Undang HPP turun menjadi 30% ya. Ini ada di mana di pasal 25 ya, 25, 26, 27 dari Undang-Undang KUP. Ya teman-teman. Begitu juga ini kita lihat ya, banding di Undang-Undang KUP lama ya, apabila banding ditolak oleh pengadilan pajak dan menimbulkan ya pungutan pajak ya yang harus dibayar ditambah dengan sanksi denda sebesar 100%. Di Undang-Undang HPP yang baru diturunkan menjadi 60%. Nah, perbedaannya ini ya untuk PK ya teman-teman ya. Untuk PK atau peninjauan kembali dulu di KUP yang lama tidak ada sanksi berupa denda ya.
Jadi tidak menimbulkan sanksi apabila ditolak ataupun kalah di PK, ya, pemohon banding, pemohon PK atau wajib pajak. Tapi dengan undang-undang HPP yang baru menimbulkan lagi konsekuensi denda, ya. Jadi PK itu sekarang ada konsekuensi dendanya kalau ditolak di mana, di Mahkamah Agung, ya teman-teman ya. Nah, berikutnya di bidang pajak internasional, ya. Di bidang pajak internasional juga ada penambahan ketentuan di Undang-Undang HPP, ya. Yaitu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pemberian bantuan penagihan, ya, pemberian bantuan penagihan kepada siapa? Kepada negara mitra, ya. Gitu juga sebaliknya, kita juga bisa meminta bantuan penagihan kepada negara mitra terkait dengan apa? Terkait dengan, ya, penghindaran pajak, ya, pertukaran informasi pajak, ya, pencegahan penggerusan pajak, termasuk tadi, ya, bantuan penagihan. Ini sebenarnya pelaksanaan dari, ya, mutual agreement antara Indonesia dengan negara mitra, termasuk juga di dalamnya ada tindak lanjut dari tax treaty, ya teman-teman ya. Jadi dari perjanjian perpajakan kemudian ditransformasi ke dalam undang-undang HPP sehingga memiliki kekuatan mengikat untuk diimplementasikan kepada warga negara. Ini yang disebut dengan, kalau di hukum internasional kita kenal dengan dengan asas dualisme, ya. Dengan asas dualisme. Teman-teman udah dapat belum hukum internasional? Ada dua asas, ya kan? Asas dualisme dan asas apalagi satu lagi, Mas, ini untuk penerapan hukum internasional ada dua asas. Sudah dapat hukum internasional, ya? Asas dualisme dan asas apa? Monoisme, ya. Bedanya apa? Dualisme dengan monoisme. Ayo, ini yang kelihatan mukanya Mas El doang, sama siapa nih sebelahnya nih? Pak ini, ya. Pak Mauli sebelahnya, ya. Masih muda nih kayaknya. Kopinya mana nih kopinya? Jadi untuk hukum internasional ada dua asas, ya, yang menjelaskan berlakunya, ya, ataupun kedudukan hukum internasional dalam hukum domestik, yaitu asas monoisme dan asas dualisme, ya. Apakah kedua asas itu dipakai secara eh, apa namanya, secara tersendiri, ataukah bisa suatu negara bisa menggunakan asas dualisme dan di satu sisi juga menggunakan asas monoisme, ya. Dapat saya sampaikan tergantung dari jenis bidang hukumnya, ya. Indonesia juga dapat menggunakan monoisme, dapat juga menggunakan dualisme, ya teman-teman ya. Untuk di bidang hukum pajak, kita lihat dalam praktek ini misalnya, ya, implementasi dari perjanjian penagihan, bantuan penagihan, dan juga implementasi dari eh, tax treaty gitu, ya. Ini mengandung asas, ya, dualisme dan monoisme sebenarnya. Dualisme dan monoisme. Kalau tax treaty, saya mengatakan ini sebenarnya monoisme, ya, monoisme. Kenapa monoisme? Karena dia setelah diratifikasi, ya, tax treaty ini, misalnya tax treaty antara Indonesia dengan Singapura. Setelah diratifikasi, dia tidak lagi dituangkan dalam bentuk undang-undang baru, ya kan? Kenapa begitu? Karena dia dapat langsung diimplementasikan. Mengapa dia bisa langsung diimplementasikan? Karena ada satu pasal di Undang-Undang PPH, ya, kalau tidak salah pasal berapa saya lupa, ya. Pasal 32 kalau nggak salah, ya. Yang mengatakan bahwa kedudukan tax treaty itu merupakan leg spesialis dari Undang-Undang PPH, gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya undang-undang tersebut, klausul yang mengatakan tax treaty tersebut bersifat leg spesialis dari Undang-Undang PPH menjadikan ketika ada sebuah tax treaty, ya, perjanjian perpajakan antara Indonesia dengan negara mitra, dia menjadi self implementing di dalam hukum pajak, itu ya teman-teman ya.
Ini dicatat ya. Mudah-mudahan keluar nanti di UAS atau UTS. Kalau ada yang nanya boleh ya, di chat aja. Itu ya teman-teman ya. Makasih ini yang sabar menonton. Besok malam minggu ya, besok ini ya weekend ya nggak apa-apa ya. Kita bergadang juga nggak apa-apa. Besok kan udah santai, nggak kerja. Ya enak kalau yang kelasnya hari Jumat ya. Kalau yang kelasnya hari biasa, waduh besok kerja lagi. Kalau saya besok libur, seneng makanya ngajar hari Jumat. Ya teman-teman ya. Kemudian apalagi yang diatur di Undang-Undang HPP yang terbaru, yaitu tentang kuasa wajib pajak ya teman-teman ya. Apa yang diatur di kuasa wajib pajak ini? Aduh, aku ini nggak bisa gerak sih ini saya. Bentar ya. Apa namanya? Ban saya. Oke, saya. Jadi di sini ada pengaturan bahwa kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun. Nah, ini ya. Ini yang menjadikan sebuah kegembiraan juga tentunya ya buat teman-teman ya, terutama buat yang ingin menjadi kuasa hukum. Karena dibuka lebar kesempatannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya. Ternyata siapapun sekarang boleh ya sepanjang memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Di sini persyaratan dipermudah. Tidak seperti dulu harus konsultan pajak ya. Sekarang cukup dengan menguasai ya, memiliki kompetensi di bidang perpajakan ya. Misalnya brevet ya, atau nanti sertifikasi-sertifikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi-asosiasi ya, badan-badan yang memberikan pelatihan di bidang perpajakan, termasuk juga dari universitas ya, kampus-kampus yang menyelenggarakan bidang hukum perpajakan. Tentunya ini nanti menjadikan lulusannya sebagai orang yang berhak ya, yang memiliki kompetensi sehingga dapat menjadi kuasa kuasa wajib pajak ya, KWP, kuasa wajib pajak ya, kecuali untuk suami istri ya. Jadi kalau suami istri tidak perlu menggunakan syarat kompetensi di bidang perpajakan gitu ya. Atau keluarga sedarah ya, semenda. Semenda ini karena perkawinan ya. Jelas ya di Undang-Undang HPP. Nah, kemudian apalagi yang diatur di Undang-Undang HPP? Ya ini ya teman-teman, adanya ya prinsip asas ultimum remedium yang semakin diperjelas di Undang-Undang HPP ya, yaitu apa? Ultimum remedium itu apa sih? Ultimum remedium ada yang tahu? Bisa, masih ada suaranya ini. Ultimum remedium, saya kira teman-teman hukum sudah tahu lah ya. Mas L atau Pak siapa tadi? Pak Maulida ya? Maulida. Maulia, Pak Mulia. Ultimum remedium apa Pak Mulia? Ini kalau tanya-tanya gini jadi males nanti ya buka video. Ultimum remedium apa? Ada yang tahu? Kalau yang di Pak. ya boleh. Siapa nih namanya nih? Ya Pak, kalau nggak salah penggunaan hukum pidana betul nggak Pak? Ya betul. Ya. Betul ya Pak. Penggunaan hukum pidana sebagai kurang dikit Sebagai sebagai sebuah jalan akhir penegak hukum. sebagai jalan akhir untuk penegakan hukum. Itu udah hafal loh bagus ya. Jadi benar sekali jawabannya. Siapa namanya? Pak, Siapa namanya? Rinaldi Oh namanya Pak. Renaldi. Oh Rinaldi Pak. mantap. Keren Mas namanya. Sidik Pak namanya. Oh Mas Sidik. Sidik. Oh Sidik ya. Sidik apa Ya, Rinaldi? Mas Sidik Pak namanya Sidik Mas ya. Sidik. Oke. Bagus ya, Sidik Nur ini ya, Sidik Nur Ngadi ini ya. Ya. Oke. Izin nanya Gimana? dong Pak. Boleh lah, boleh. Nanya aja nggak apa-apa.
kalau suami istri itu belum punya NPWP. Mm-mm. Nah, istrinya tuh mau bikin, apakah harus suaminya dulu ya, Pak? Oke. Kasih, Pak. Ya, kalau suami istri belum punya NPWP, ya sebaiknya NPWP itu cukup satu aja ya, suami saja. Jadi istri tidak perlu bikin NPWP. Nanti NPWP-nya pakai NPWP suami ya. Kalau dua-duanya belum punya NPWP. Jadi istri nggak usah. Nanti istri didaftarkan pakai NPWP suami. Kalau istrinya bekerja ya, nanti istri pakai NPWP suami. Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya istri tidak perlu membuat SPT ya. Yang membuat SPT cukup suaminya saja ya. Karena apa? Karena di pajak itu Justru menganut, yang mau Hah? Yang membuat istrinya malah. justru yang mau bikin yang istrinya, Pak. Oh, yang istrinya ya. Suaminya malah gak mau, Pak. Nggak bisa begitu. Kebalik, Pak. Gimana, Pak? Balik. Ya nggak cocok gitu ya. Ya bisa-bisa aja ya. Tapi nanti kan ya kalau potensi pajaknya kecil sih memang nggak ada masalah ya. Terus suatu saat nanti ya jadi saudagar ya. Jadi juragan Ya. penghasilannya udah di atas 500 juta ya. Tarifnya juga sudah kena yang atas ya. Kalau memang, tapi kalau cuma masih ya apa namanya freelance freelance aja sih emang ya no problem lah. Tapi nanti ya ketika besar nanti penghasilannya ya karena kan konsekuensinya suaminya jadi nggak punya NPWP. Kalau nggak punya, terutama yang suami ya, kalau suami nggak punya NPWP pasti nggak mungkin bikin SPT ya. Kalau nggak bikin SPT kan pasti nggak pernah bayar pajak kan. Tapi ya ini nanti konsekuensinya kalau penghasilannya sudah mulai besar di atas, terutama pengusaha ya. Kalau karyawan sih nggak masalah, karena kan otomatis biasanya dipotong kalau penghasilannya sudah di atas PTKP ya, sudah di atas 54 juta kalau jomblo ya. Kalau sudah menikah berarti apalagi istrinya bekerja, PTKP-nya kan digabung jadi 154 kali 2 ya, 108 ya, 108. Kalau punya anak nambah lagi 4,5 juta jadi 100 berapa tuh? Tambah 4,5 juta, 108 tambah 4,5 juta adalah itu ya sekitar 113 ya, 108 tambah 4,5 juta, 113 setengah ya, 113,5 juta. Kalau anak satu istri bekerja ya penghasilannya digabung di dalam satu NPWP. Itu idealnya begitu ya Mas Sidik ya. Tapi memang ya itu tadi ya, kadang-kadang di awal-awal memang karena memang potensi pajaknya juga belum ada ya atau masih sedikit ya, tapi dari awal sudah mulai mengikuti ketentuan ya. Siapa tahu nanti sudah punya penghasilan besar ya, sudah terlanjur bertahun-tahun tidak pernah bayar pajak, tahu-tahu nanti diperiksa ya oleh pajak, ditarik mundur kan sampai ke pajak yang 5 tahun belakangan. Wah ini kok omsetnya udah gede bapak ini, bapak sebagai apa nih kerjaannya? Ya saya ini pak freelance ya, freelance freelance, tapi kan ini kok udah besar nih, ketahuan dari rekeningnya ya masuk sekian ratus juta tiap bulan gitu ya. Nah tinggal dikalikan pajak tarifnya berapa misalnya, kena yang 15% atau yang 20%, dihitung mundur 5 tahun, gede juga ya gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin dari mulai awal sudah mulai ikut aturan. Itu ya Mas Sidik ya. Jadi ini Ya, tadi Pak. benar sekali yang dikatakan Mas Sidik, ultimum remedium adalah ya apa tadi, pidana sebagai upaya terakhir. Jadi mengedepankan penyelesaian secara administrasi ya, karena penyelesaian secara administrasi pun sebenarnya sudah berat ya buat pengusaha ya. Kenapa? Karena ketika dia melakukan ultimum remedium ya, ketika dia mendapatkan ultimum remedium ya, artinya dibayar pajaknya dan dikenakan sanksi administrasi untuk mengganti pemidanaan, dia sudah cukup berat sebenarnya. Coba kita lihat di sini misalnya. Kalau sekarang dengan undang-undang HPP ya, pidana karena kealpaan ini pasal 38 ya, 38. Ya. Dulu di undang-undang KUP lama sanksinya sampai dengan ya 2 kali ya, dulu 2 kali.
Sekarang cukup satu kali saja ya. Jadi cukup membayar satu kali dari hutang pajak bisa dilepas dari pemidanaan. Itu ya teman-teman ya. Bisa dilepas dari pemidanaan. Di mana ini dilakukannya? Di Direktorat Jenderal Pajak ya, di DJP ya, pada saat pemeriksaan bukti permulaan. Jadi bukper ya. Bukper itu apa sih? Bukper itu kalau di hukum acara pidana dapat saya samakan dengan penelitian ya. Penyelidikan ya, lead. Jadi belum sampai ke penyidikan. Kalau sudah sampai ke penyidikan masih bisa ultimum remedium juga, tapi sanksinya lebih besar ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk pidana karena kealpaan, sebelumnya di Undang-Undang KUP lama harus bayar sanksi 3 kali, 300% untuk mendapatkan ultimum remedium. Ya, tapi di Undang-Undang HPP membayar pokok pajak masih sama ya. Undang-Undang HPP masih sama teman-teman ya, 3 kali juga ya. Masih sama 3 kali juga dengan Undang-Undang KUP yang lama ya. Yang beda ini untuk faktur pajak fiktif ya. Faktur pajak fiktif di Undang-Undang HPP sanksinya 4 kali. Faktur pajak fiktif ini dulu tidak masuk ke ya, dulu tidak masuk ke ultimum remedium ya. Tapi sekarang undang-undang HPP bisa di ultimum remedium. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Jelas ya. Ada pertanyaan. Penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan ya, dengan mengedepankan pemulihan kerugian negara. Sorry ya. Maaf. Ini bukan pas bukper ya. Ini justru sudah masuk ke penyidikan ya teman-teman ya. Sudah masuk ke penyidikan ya. Sudah masuk ke penyidikan, sudah terbit SPDP, sudah ada tersangkanya, tapi tidak dilanjutkan sampai ke persidangan. Ya, itu ya maksudnya ya, sorry ya. Bukan bukper. Kalau di bukper itu di Undang-Undang HPP tidak mengatur ya. Itu diaturnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi memang memahami hukum pajak KUP ini agak susah ya. Karena kita harus lihat 3 undang-undang teman-teman ya. Undang-Undang KUP, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang HPP. Ini yang agak berat memang di hukum pajak ini ya, pelan-pelan ya. Teman-teman harus paham. Jadi Undang-Undang HPP udah cukup ini untuk KUP ya. Nanti kita lihat masalah pajak penghasilan, PPH, PPN di hari berikutnya ya, di pertemuan berikutnya. Saya kira ini cukup untuk Undang-Undang HPP. Sekarang kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja ya teman-teman ya. Undang-Undang HPP sudah jelas ya. Jadi tadi apa, Undang-Undang HPP itu intinya tidak terlalu banyak ya yang diubah. Saya scroll lagi ke atas. Pertama terkait dengan NIK di sini ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan NIK sebagai NPWP, kemudian sanksi tadi ya diturunkan ya, sanksi-sanksi kekurangan bayar ya, yang sebelumnya di angka berapa? 50% untuk PPH ya, untuk PPH kurang bayar turun menjadi ya sanksi bunga per bulan ya, ditambah uplift faktor 20% ya. Begitu juga untuk PPH yang kurang dibayar, yang kurang dipotong, yang tadinya 100% juga menjadi sanksi per bulan ya. Kemudian PPH ya yang tidak di store, yang sebelumnya sanksinya 100% menjadi 75% ya. Begitu juga sanksi di bidang upaya hukum ya, banyak diturunkan di Undang-Undang HPP itu ya teman-teman ya. Kemudian pajak internasional tadi ya, kaitannya dengan apa? Dengan penagihan, bantuan penagihan secara internasional, dan juga kaitannya dengan penghindaran pajak ya, penghindaran pajak, kerjasama untuk melakukan apa? Pencegahan penghindaran pajak ya. Kemudian kuasa wajib pajak di sini lebih dipermudah lagi dengan Undang-Undang HPP ya. Terakhir adalah tentang apa? Tentang
ultimum remedium. Jadi tidak terlalu banyak yang dirubah di Undang-Undang HPP. Nah, sekarang kita ke Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang HPP udah. Sekarang kita ke Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini banyak sekali. Nanti kita lihat satu persatu. Tapi saya punya satu slide khusus. Nah, ini ya. Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Pajak ya. Ini tidak terlalu banyak slide-nya. Ringkasan saja. Jadi kita enak membacanya. Saya download dulu ya. Download dulu. Ngopi dulu, ngopi. Ini saya ngeteh aja nih, nggak ngopi. Takut nggak bisa tidur. Tapi nggak apa-apa sih, kita begadang ini, besok kan libur ya. Nanti saya upload ke YouTube, teman-teman. Biar juga bisa kita tonton lagi ya. Kemarin saya ngajar di Unpad, juga saya upload ke YouTube ya. Apa ya, ilmu kita share aja, jangan diumpetin. Insya Allah nanti manfaatnya juga akan balik ke kita ya. Bukannya pakai ini aja tadi. Pakai Microsoft Edge ya. Open with Microsoft Edge. Nah, kenapa saya pakai Microsoft Edge? Karena ini ada fasilitas draw ini ya. Nah, saya bisa coret-coret jadinya. Ini ada dosen kebanggaan saya juga ya, Mas Bartono. Pada nonton di YouTube, di IG. Itu ya. Sekarang Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang kemarin baru di apa namanya? Diluncurkan kembali gitu ya. Dihidupkan kembali ya setelah mati suri, kemudian dihidupkan kembali ya. Tapi memang khusus untuk perpajakan ini tidak menimbulkan perselisihan. Yang banyak menimbulkan perselisihan adalah di bidang ketenaga kerjaan ya, dan juga di bidang hukum agraria ya kan teman-teman ya. Kenapa di bidang perpajakan ini tidak terlalu banyak, tidak menjadi banyak perselisihan, artinya tidak diajukan. Saya lihat tidak diajukan GR ya, karena memang isinya menguntungkan wajib pajak kalau kita lihat ya. Undang-undang dari Cipta Kerja maupun undang-undang HPP ya. Sehingga walaupun ada gonjang-ganjing masalah statusnya di Mahkamah Konstitusi ya, untuk bidang perpajakan ini ya saya lihat cenderung berjalan lancar ya, termasuk kemarin yang masalah PPS ya, atau masalah teks amnesti juga ya, alhamdulillah juga bisa berjalan ya, dan menghasilkan apa yang diharapkan. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk di Undang-Undang KUP kita mundur lagi. Tadi kan Undang-Undang HPP sebenarnya udah lebih baru ya. Ini agak belakangan ya. Nah, kita lihat di KUP apa yang dirubah di sini, pokok-pokok perubahannya. Di sini ada ya. Yaitu di pasal 113, mengubah beberapa ketentuan KUP ya. Pasal 9, pasal 11, pasal 15, 17B, 19, 38 menghapus pasal 13A, pasal 27A, nanti kita lihat satu-satu ya. 13A ini tentang, ini sebenarnya 13A ini ultimum remedium juga ya, tapi kemudian dihapus. Ini adalah ultimum remedium yang ya terjadi sebelum adanya penyidikan ya, sebelum adanya penyidikan atas kealpaan ya. Pasal 27A dihapus. Ini tentang apa ya, lupa, nanti kita lihat ya. Pasal 27B ya. Nanti kita lihat satu-satu. Jadi apa di sini ringkasan peraturannya? Di bawah kita lihat ya. Yang pertama adalah terkait dengan sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan dan pemberian imbalan bunga ya. Kemudian berdasarkan suku bunga. Kalau dulu menggunakan angka 2% ya kan. Nah, sekarang menggunakan istilahnya suku bunga acuan yang ditetapkan Menteri Keuangan yang besarnya tidak sampai 2% per bulan. Rata 1,0 berapa ya, 0,8, 1,07, 1,05 ya, 1%-an lebih dikit ya. Jadi jauh lebih ringan bunga ya, karena sanksi administratif
administrasi ya, baik yang ada di pasal 9A, pasal 19 maupun pasal 11 ya. Begitu juga imbalan bunga ya, juga tidak lagi 2%, tapi sekarang menggunakan suku bunga acuan. Jadi intinya masalah perbungaan ini diturunkan secara drastis di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Kemudian pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan SPKPBT. Ini pasal 15. Kenapa ini diatur ulang di Undang-Undang Cipta Kerja? Ini ada background historinya ya. Dari dulu ceritanya ini kasus Asian Agri kalau tidak salah ya. Sudah dipidana, sudah ada putusan pengadilan pajak, sudah ada putusan Mahkamah Agung, sudah ada putusan pemidanaan oleh Mahkamah Agung kalau tidak salah itu ya, pada sampai ke kasasi. Kemudian diterbitkan SPKPBT untuk menagih kekurangan pajak yang timbul dari putusan pidana ya. Tapi putusan SKPKBT ini, surat keputusan pajak kurang bayar tambahan ini, ternyata menjadi objek banding di pengadilan pajak ya, bahkan juga menjadi objek PK ke pengadilan ke Mahkamah Agung. Akhirnya menjadikan kepastian hukum pajak ini semakin lama gitu ya. Bayangkan ya, proses pidana saja bisa memakan waktu ya. Kalau sampai kasasi mungkin bisa sampai 3, 4, 5 tahun ya. Nah, nanti diterbitkan lagi SPKPBT, SKPKBT ya, menjadi objek sengketa lagi di pengadilan pajak sampai PK. Nah, ini kapan selesainya? Ya, utang pajak ini ya bisa berlarut-larut ya. Contohnya yang kemarin kejadian di kasus Asian Agri ya. Ya teman-teman ya. Sehingga sekarang tidak lagi diterbitkan SKPKBT tapi langsung bisa dieksekusi oleh jaksa ya, sebagaimana halnya kasus-kasus pidana lainnya gitu ya. Kemudian menghapus sanksi atas perbuatan yang pertama kali ini ya. Dulu pasal 13A ini mengatakan kalau itu perbuatan yang pertama kali maka tidak disanksi pidana tapi diganti dengan denda sebesar ya, kalau tidak salah 200% ini ya, 200%. Ya. Nah, ini dihapuskan. Jadi yang satu kali dia tetap dipidana, tapi nanti bisa digantikan dengan ultimum remedium kalau dia melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya, atau menggunakan asas ultimum remedium pada saat dilakukan penyidikan. Yang besar sanksinya juga sama tadi ya, berapa? Di Undang-Undang HPP sebesar berapa tadi? Kok saya lupa. Baru saja saya buka, lupa. Berapa tadi sanksi ultimum remediumnya untuk satu kali ya. Jadi turun menjadi satu kali di Undang-Undang HPP ya. Turun menjadi satu kali saja ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja sih tetap 200 ya. Ternyata di Undang-Undang HPP diturunkan lagi. Ya teman-teman ya. Ya tadi masalah sanksi bunga yang sebelumnya berapa? 2%, sekarang menggunakan suku bunga acuan gitu ya, suku bunga acuan ya, ditetapkan oleh siapa? Oleh Menteri Keuangan ya, gitu ya. Berlakunya pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi ya, sejak berakhirnya tanggal jatuh tempo dibagi 12 ditambah ini ada ya cara penghitungannya. Jadi suku bunga acuan ya di plus 5% dibagi 12, itulah yang menjadikan tarif bunga per bulan gitu ya. Ini ada hitung-hitungannya. Ya biasanya kalau ngitung bunga nanti urusan ya petugas pajak aja lah ya, urusan AR ya, karena dia ditagih dengan STP ya. Kita nggak usah ngitung bunga kemudian menyetor ya, menyetorkan bunga ya, karena ini nanti menjadi tugas dari petugas pajak untuk menghitung bunga. Tapi kalau itu hitungannya tidak sesuai, kita bisa melakukan upaya hukum ya, berupa apa? Berupa gugatan ya, atau sebelum gugatan kita bisa mengajukan pembetulan ya, atau pembatalan ya, pembetulan ataupun pembatalan. Nanti kalau masih ditolak juga baru gugatan ke pengadilan pajak. Ya teman-teman ya. Begitu juga imbalan bunga sama juga diapakan di korting ya, di diskon. Tadinya 2%, sekarang menggunakan suku bunga acuan ya. Yang berlaku pada tanggal dimulainya perhitungan imbalan ya dibagi dengan 12. Ya teman-teman ya. Jadi ini saya persingkat aja.
Kemudian apalagi yang tadi ya, pasal 13A yang pemidanaan yang pertama kali itu juga dihapus. Tidak ada lagi pemidanaan, tidak ada lagi pasal 13A ya. Dulu kan pasal 13A itu kalau pemidanaan karena kealpaan yang pertama ya, karena dia tidak menyampaikan SPT atau SPT yang isinya tidak benar, tapi baru pertama dilakukan, maka dia tidak dikenakan sanksi pidana, tapi harus membayar 200%. Ya, teman-teman. Ini dihapuskan. Jadi sekarang tetap ke pidana ya, tetap ke pidana ya, artinya diterbitkan maaf, SPDP ya, surat pemerintah kebidanaan, tetap dijadikan TSK, tapi nanti dia bisa menempuh ultimum remedium ya, ultimum remedium dengan cukup membayar satu kali saja ya. dengan membayar satu kali saja di Undang-Undang HPP. Jadi lebih ringan gitu ya. Ya teman-teman ya, di Undang-Undang Cipta Kerja. Apalagi ini yang terakhir, belum yang terakhir, masih banyak ya. Nanti saya cepetin aja ya. Yaitu pidana pajak yang telah diputus tetap diterbitkan, tidak perlu lagi diterbitkan SKPKBT ini. Ya. Kenapa tidak perlu diterbitkan SPKPBT? Karena nanti akan terjadi daluarsa ya. Pasti akan terjadi daluarsa lebih dari 5 tahun ya. Karena proses pemidanaan tadi saya katakan lebih dari 4 tahun, 5 tahun. Pasti penerbitan SKPKBT-nya ini menjadi daluarsa dan dia akibatnya menjadi SKPKBT yang ya dibatalkan oleh pengadilan pajak. Kan tidak perlu diterbitkan. Jadi langsung bisa dieksekusi ya dengan jalur hukum acara pidana. Ya, teman-teman ya. Kemudian menambah imbalan bunga ya, menambah ketentuan bahwa imbalan bunga tidak diberikan dalam hal WP ya, pengungkapan atau permintaan penghentian penyidikan. Pertimbangan ya karena WP yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan pidana pembunuhan atau mengajukan penghentian penyidikan ya secara substansi menyatakan bersalah melakukan perbuatan yang diindikasikan tindak pidana perpajakan dan meminta pengampunan sehingga tidak diberikan imbalan bunga dalam hal terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai tindak lanjut penghentian pemeriksaan bukti permulaan. Jadi kalau dia sudah mengajukan ultimum remedium ya, dia tidak mendapatkan imbalan bunga ya. Sekalipun nanti di dalam hasil pemeriksaannya ada ya hak dia berupa imbalan bunga karena adanya kelebihan pembayaran gitu ya. Jadi konsekuensinya kalau melakukan pengungkapan ketidakbenaran ya dalam proses bukper dia tidak mendapatkan imbalan bunga ya teman-teman. Ini agak teknis sekali ya. Kemudian apalagi kaitannya dengan bunga yang tadi ya, bunga juga ya. Yang tadinya 2% untuk sanksi di pasal 19, sanksi pasal 13 itu ya. Kaitannya dengan apa? Bunga penagihan ya, kaitannya dengan bunga penagihan. Jadi tidak lagi pakai angka 2%, tapi pakai angka suku bunga acuan. Gitu ya. Itu ya, ada rumusnya ya. Dibagi 12 suku bunga acuannya. Ya teman-teman ya. Dengan uplift vektornya 0,00% ya. Kemudian pasal 38 ini diatur ulang tadi itu ya. Dengan menghilangkan frasa pasal 13A ya. Kalau dulu di pasal 38 ini ya ada kata-kata ya yang terkena pasal 38 itu apabila dilakukan yang kedua ya. Nah, sekarang dihilangkan kata-kata di kata-kata perbuatan yang kedua ya karena baik perbuatan pertama maupun perbuatan kedua dia sudah masuk kriteria pidana kealpaan di pasal 38. Ya, teman-teman ya. Ini ada Mbak Gebi ini dari Pengadilan Pajak gabung juga di IG. Mohon bimbingannya. Ya, ini ngajar pajak ini padahal bukan orang bea cukai.
Udah selesai ya. Udah selesai Undang-Undang Cipta Kerja tentang KUP, nggak apa-apa ya. Yang penting kita tahu ya. Nanti kalau teman-teman lupa, tinggal buka lagi slide-nya. Apakah ini keluar di UTS atau atau UAS ya? Nanti kita lihat aja ya. Pak, boleh tanya? Apa nih nanya? Apa nanya? Boleh. Nanya, ada kisi-kisinya nggak Pak? Oh, UTS? kisi-kisinya ada. Jadi nanti UTS, memang saya tidak sampai ke sini ya teman-teman ya. Karena ini nanti KUP belum ya. Nanti sampai ini aja UTS itu. Pajak internasional kaitannya dengan penghindaran pajak dan pengelakan pajak ya. Bedanya apa? Jenis-jenisnya apa? Lebih ke ini aja ya, yang ringan-ringan aja. Jangan terlalu berat ya. Nanti bubar kalau berat ya. Jadi santai aja. Yang kedua tentang kasus, nanti saya kasih kasus satu. Ya, kasusnya yaitu berupa pemajakan yang tidak sesuai dengan undang-undang ya, karena dasar hukumnya lemah, bagaimana upaya hukumnya itu ya. Jadi ini sebetulnya lebih ke logika hukum aja. Jadi teman-teman tidak saya arahkan ke teknis perpajakan yang sangat banyak ini karena saya yakin ini berat sekali kalau yang baru belajar hukum, baru bersentuhan dengan perpajakan ya, kecuali yang asalnya dari konsultan pajak ya, ini memang sudah makanannya sehari-hari, tapi kan itu jarang ya. Makanya nanti saya kasih soal yang lebih ke logika ya, logika berpikir aja. Nanti logika hukum, bagaimana kalau ketemu kasus ada pemajakan yang tidak sesuai dengan undang-undang ya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang hukum. Tentunya di sini logika hukum kita harus jalan, bagaimana melakukan sebuah upaya hukum ya, upaya hukum administrasi ya, ataupun upaya hukum di bidang pidana gitu ya. Jadi ini nanti by ini aja, by logika ya, legal reasoning aja untuk menjawab dari segi kasusnya. Itu ya teman-teman ya. Saya kira ini udah selesai untuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP. Nanti kita ke ini ya, kita ke slide satu lagi. Kita ke PDF-nya ya, kita ke PPT-nya. Ini ada poster-poster yang bisa kita lihat ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah ini ya, tarif PPN turun naik ya, jadi 11% ya. Mulai kapan? Mulai tahun 2022 kemarin, sejak diluncurkannya Undang-Undang HPP ya. Jadi kalaupun tarif itu 11% ya teman-teman, tapi kalau untuk pajak restoran tetap 10%. Kenapa demikian? Karena pajak restoran bukan termasuk PPN. Ini kadang-kadang yang suka keliru ya. Jadi kalau kita makan di warung sih enggak ya. Di restoran ya, di mall lah gitu ya. Misalnya di Solaria ya, atau di di McD, itu kan ada pajak restoran ya. Sebenarnya itu bukan PPN tapi pajak daerah ya, dan tarifnya itu masih 10%. Ya teman-teman ya. Ini kok 12%? Ini salah ketik ya. Oh, tahun 2025 guys. Tahun 2025 menjadi 12% ya. Jadi siap-siap ya. Tahun 2025 jadi 12% ya. 2022 11% ya. Ya, jadi siap-siap 2 tahun lagi ya. 2025 naik menjadi 12%. Itu ya teman-teman untuk PPN. Kenapa? Di sini ada pertimbangannya. Jadi ada juga PPN yang tarifnya berbeda ya. Jadi dapat diubah. Jadi sebenarnya Undang-Undang HPP juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengubah tarif PPN. Jadi bisa sampai 15% teman-teman ya. Nanti kita lihat apakah ada perubahannya. Ya. Jadi berdasarkan pertimbangan ekonomi ya dan kebutuhan dana, maka tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5%, paling tinggi 11%. Tapi untuk sementara ini sesuai dengan Undang-Undang HPP itu adalah 11%. Lihat teman-teman ya. Ini untuk PPN sih, tapi nggak apa-apa, kita garap aja sekarang mumpung waktu kita panjang ya. Kemudian apalagi yang diubah di Undang-Undang HPP, ini sih di luar KUP ya. Saya kira besok aja lah ini, kebanyakan tentang PPN ya. Ini nggak usah kita bahas, nanti aja.
biar nggak terlalu banyak. Sekarang kita fokus di KUP. Oh, ada yang chat, sorry. Oh, Pak Rinaldi. Siap. Betul Pak, terasa berat pajak ini. Iya, betul. Betul ya, memang pajak ini berat sekali ya teman. Karena memang ada gium yang mengatakan dua hal yang paling ditakuti di dunia ini, kematian dan pajak. Ya, makanya nah harus menjadi kita harus pikirkan juga gitu ya. Terutama untuk teman-teman yang mulai berbisnis ya, dari sekarang kita melek pajak ya. Mulai daftar NPWP ya, mulai sering-sering berkonsultasi di bagaimana pajak saya. Ya, jangan sampai usahanya sudah besar, penghasilannya sudah banyak, baru mikir tentang pajak ya. Gitu ya teman-teman ya. Ini kebetulan apa namanya? Sudah dapat hukum pajak ya. Ini menjadi trigger buat teman-teman ya untuk mulai aware dengan perpajakan, terutama kalau teman-teman berbisnis ya. Kalau karyawan sih memang biasanya sudah dipotong aman gitu ya pajaknya ya. Baik, saya kira ini kita langsung kemana tadi, ke ini aja ya, ke slide aja, ke PPT ya. Ini kita escape dulu. Ya, kita kembali lagi ke PPT ya guys. Nah, PPT kita sebenarnya sudah sampai ke nomor 7 ya. Saya download aja deh. Download aja biar enak. Oke, udah saya download. Kita buka ya guys. Jadi ini tentang apa teman-teman? Di slide ke-7 ini tentang KUP ya, tentang KUP. Jadi kalau kita bicara KUP ya, kita mulai dulu dari yang namanya pendaftaran. Itu siklus yang pertama kali yang menjadi ya awal dari asas self assessment ya teman-teman ya. Nah, ini siklus KUP kalau kita lihat di gambar ini, cukup dengan satu slide ini kita sudah paham ya gambaran besar dari KUP. Sebenarnya tidak terlalu banyak pasal-pasal di KUP itu ya, total ada berapa pasal di sini? Ya. 44 ya, 44. Lebih ya, 44 pasal ya. 44B di sini. Ya teman-teman ya. Apa sih isinya KUP? Yang pertama tentang pendaftaran yang akan kita bahas sekarang ini ya, tentang pendaftaran. Di mana itu? Di pasal 2 ya, di pasal 2 teman-teman ya. Pasal 2 tentang pendaftaran berupa NPWP. Nah, tadi NPWP, jadi bicara tentang NPWP di pasal 2 ini sudah tidak berlaku lagi. Tapi tadi karena kita sudah tahu tentang Undang-Undang HPP, jadi bicara tentang NPWP kita lihat di Undang-Undang HPP ya teman-teman. Tapi kita perlu tahu juga ya yang ada di KUP lama. Apalagi yang ada di KUP setelah pendaftaran ya, yaitu siklus berikutnya ya, yaitu pelaporan. Jadi kalau kita sudah daftar NPWP, kita harus melakukan pelaporan pajak dalam bentuk apa? Dalam bentuk SPT ya. SPT tahunan ataupun SPT masa. Di mana? Di pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 Undang-Undang KUP. Ini dirubah nggak di Undang-Undang Cipta Kerja? Tidak ya, seperti ini tidak dirubah tadi ya. Yang dirubah tadi NPWP, kemudian upaya hukum juga berubah, ya denda-denda, sanksi-sanksi semuanya berubah ya. Ketentuan pidana juga berubah terkait dengan pasal 38. Tadi diingat-ingat ya yang berubah-ubah ya. Kemudian sudah kita melapor, kita membayar ya. Plus bunganya kalau bayarnya terlambat atau ada kekurangan pembayaran. Ya teman-teman ya. Atau kita juga berhak mendapatkan pengembalian kalau kita lebih bayar ya. Itu dia diatur di mana? Di pasal 17 Undang-Undang KUP gitu ya. Nah, sudah self assessment ya dalam bentuk pelaporan ya, pembayaran ya, dan pendaftaran tadi ya, pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak.
Nah, baru kita masuk ke siklus yang kedua, yaitu siklus official assessment. Dalam bentuk apa? Pemeriksaan. Ya, jadi pemeriksaan ini official assessment. Di mana itu pasal 17B, 29, 30, 31, ya. Termasuk juga di sini pemeriksaan bukti permulaan kalau ada indikasi pemidanaan, ya, teman-teman, pasal 43A. Ya, teman-teman ya. Nanti kemudian apabila ada pengungkapan, pengungkapan ini apa ya, ngaku salah di proses pemeriksaan, ya, atau di proses pemeriksaan bukti permulaan yang disebut dengan pengungkapan ketidakbenaran, maka di sini ya dikenakan sanksi ultimum remedium, ya, gitu ya teman-teman ya. Apabila tidak ada pengungkapan, ya, tidak merasa bersalah, tidak merasa ada pengisian SPT yang tidak tepat, maka akan ditindaklanjuti dengan SKP, ya. SKP ini macam-macam teman-teman ya. Ada SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar di pasal 13, SKP KBT, SKP KBT ini kurang bayar tambahan. Jadi selama 5 tahun, selama jangka waktunya 5 tahun, maka Direktorat Jenderal Pajak masih dapat menetapkan SKP, ya. Kalau sudah ditetapkan SKP, bisa lagi ditetapkan SKP KBT, surat ketetapan kurang bayar, ya, tambahan. Selain kurang bayar, SKP juga bisa berarti lebih bayar, ya. Bisa juga berupa SKP nihil, ya. Yang terakhir, produk dari penetapan juga berupa surat tagihan pajak, ya. Nah, sesudah fase official assessment, ya, yang ditandai dengan pemeriksaan dan outputnya berupa SKP, di sini masuk ke siklus ketiga, yaitu siklus apa? Siklus upaya hukum, ya, siklus penyelesaian sengketa. Dimulai dari pembetulan. Jadi pembetulan ini by permohonan, ya, dengan permohonan, atau bisa juga dengan tanpa perlu permohonan, dengan jabatan, ya, dengan official juga, ya, termasuk bisa melakukan pembetulan atas apa? Atas STP, SKPKB, dan SKP yang lain-lainnya. Dan pembetulan pun bisa juga atas keputusan keberatan ternyata, ya. Atas keputusan keberatan. Yang tidak bisa atas apa? Atas putusan pengadilan pajak, ya, tidak bisa dilakukan pembetulan. Tapi bisa dilakukan ralat, ya, oleh pengadilan pajak, ya, Mbak Gebi ini. Paling paham ini, ya, karena panitera di pengadilan pajak. Ya, teman-teman ya. Kemudian siklus yang paling terakhir adalah penagihan, ya. Sorry ya, penagihan ini bukan paling terakhir, ya. Karena sesudah penagihan pun masih bisa dilakukan upaya hukum berupa gugatan, ya. Jadi sebenarnya yang paling terakhir itu gugatan ini, ya, gugatan, ya. Gugatan atas apa? Atas penagihan pajak, ya. Nanti mengenai gugatan kita bahas di pertemuan terakhir sampai dengan keberatan, banding, dan PK. Jadi intinya ini adalah proses dari, ya, proses dari apa? Proses dari upaya hukum atau penyelesaian sengketa pajak, ya, teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini tadi, ya, teman-teman mungkin nanti perlu pahami apa itu definisi wajib pajak, ya. Jadi wajib pajak itu sebenarnya ada dua, yaitu orang pribadi dan badan. Kalau subjek pajak nanti beda lagi, ya. Jadi ada subjek pajak, ada wajib pajak. Bedanya apa? Kalau subjek pajak itu, ya, belum tentu wajib pajak gitu, ya. Subjek pajak itu belum tentu wajib pajak. Karena subjek pajak itu hanyalah, ya, orang, ya, atau badan, ya, yang memenuhi syarat subjektif. Kalau wajib pajak dia sudah memenuhi syarat subjektif dan memenuhi syarat objektif, ya. Syarat objektifnya apa? Syarat objektifnya memiliki penghasilan yang di atas dari
PTKP. Sedangkan wajib pajak di sini adalah orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif, ya, yaitu orang yang berdomisili di Indonesia untuk orang pribadi atau badan yang didirikan di Indonesia. Ya, Indonesia tidak mengenal ke prinsip kewarganegaraan, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing. Selama dia berdomisili lebih dari 6 bulan, maka dia menjadi wajib pajak, menjadi subjek pajak. Apabila dia memiliki penghasilan di atas PTKP, baru dia menjadi wajib pajak. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi di dalam Undang-Undang KUP, ya, istilah wajib pajak ini diperluas karena tidak hanya terkait dengan orang pribadi atau badan yang memiliki penghasilan dan membayar pajak, tapi juga termasuk di dalamnya adalah pemotong pajak dan pemungut pajak. Ya. Jadi ini memang istilahnya lebih tepat, ya, wajib pajak sebenarnya. Ya. Wajib pajak. Karena istilah wajib pajak itu tidak hanya taxpayer, ya, makanya ada yang kemarin, ya, salah seorang teman saya di S3, ya, berpendapat harusnya istilahnya jangan wajib pajak, tapi pembayar pajak. Kalau pembayar pajak saja dia merupakan hanya bagian dari wajib pajak. Karena yang dimaksud dengan wajib pajak tidak hanya pembayar pajak, ada juga pemotong pajak, ya, ada juga pemungut pajak. Ini juga bagian dari wajib pajak. Makanya tidak pas kalau istilah wajib pajak diganti dengan pembayar pajak, gitu ya. Karena di sini istilah wajib pajak itu tidak hanya meliputi pembayar pajak, di dalamnya juga meliputi pemotong pajak dan pemungut pajak. Kemudian pertanyaannya, apa yang membedakan pemungutan dengan pemotongan? Ya, yang membedakan pemungutan dengan pemotongan apa? Ya. Kalau pemungutan itu adalah, ya, menambahkan, ya, nilai pajak pada nilai transaksi, ya, atau harga jual, ya, misalnya pemungutan PPN, ya, atau pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh Bea dan Cukai, ya, itu adalah pemungutan, ya. Apalagi pemungutan, ya, PPN, jadi PPN, PPh pasal 22 itu juga pemungutan, ya. Pemungutan apalagi PPNBM, ya, tentunya, ya. Nah, yang pemotongan itu apabila dia mengurangkan, ya, pajak pada penghasilan yang diserahkan kepada lawan transaksi, ya teman-teman. Adalah pemotongan PPh 21, pemotongan PPh 23, ya, pemotongan PPh 26, ya. Itu apa PPh 21, PPh 22, 23, 24, 25, 26, ya. 27, 28, 29, banyak banget PPh. Gitu ya. Sebenarnya PPh itu cuma satu, ya, pajak atas penghasilan. Tapi yang disebut dengan 21, 22, 23 itu hanyalah cara, ya, untuk, ya, apa namanya, memotong, ya, ataupun istilahnya withholding system, ya, withholding system. Tujuannya untuk apa? Agar wajib pajak itu sebenarnya lebih terbantu, ya, ketika nanti di akhir tahun dia tidak membayar utang pajak dengan jumlah yang sangat besar. Karena apa? Karena sudah dipotong dengan mekanisme withholding tax melalui PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu apa? PPh untuk karyawan, ya. PPh pasal 22. Pasal 22 itu PPh apa? PPh terkait dengan transaksi dengan pemerintah atau dengan BUMN, ya, termasuk juga untuk kegiatan impor. PPh 23, ya, untuk terkait dengan jasa, ya, kepada badan, ya. PPh pasal 24 terkait dengan kredit pajak luar negeri. PPh 25 terkait dengan cicilan, ya, angsuran pajak yang disetorkan tiap bulan oleh wajib pajak, ya, dalam rangka tadi mengurangi, mempermudah, ya, biaya pajak di akhir tahun, ya. PPh pasal 26 yaitu pemotongan PPh kepada lawan transaksi di luar negeri sebagai subjek pajak luar negeri. PPh pasal 27 apa ya, saya lupa, ya. 28 ada aja, ya. 28 tuh kelebihan bayar atau kekurangan bayar, saya lupa. Pasal 29 PPh yang kurang bayar di akhir tahun, ya. Nanti teman-teman bisa googling aja itu, ya. Banyak pelajaran tentang itu, dan itu nanti kita bahas di pelajaran tentang PPh, ya. Nah, ini teman-teman, ya, yang disebut dengan subjek pajak. Jadi tadi itu wajib pajak, ya. Sekarang subjek pajak, ya. Jadi subjek pajak itu yang sudah memenuhi syarat subjektif, ya, atau baru memenuhi syarat subjektif saja, ya,
Jadi syarat objektif tidak kita bicarakan di sini. Nanti syarat objektif ketika sudah memiliki penghasilan. Nah di sini kok ada 4 ya. Tadi kan ada 2 wajib pajak, orang pribadi dan badan. Kok di sini ada nambah jadi 4. Ini yang disebut dengan subjek pajak pengganti ya. Apa itu warisan ya? Kok warisan jadi subjek pajak, Pak? Kenapa warisan jadi subjek pajak? Warisan itu kan benda ya, rumah, toko, tanah, ya, emas, saham, ya, duit. Kok dia jadi subjek pajak? Dia harusnya kan objek. Nah, inilah yang disebut dengan subjek pajak pengganti orang yang meninggal. Jadi ketika orang itu meninggal, NPWP-nya itu tidak langsung dicabut ya, tapi dia ditunggu dulu sampai warisannya ini terbagi ya, atau sampai selesai ya kewajiban perpajakannya, barulah dicabut NPWP-nya, digantikan nanti dengan dicabut ya. Kemudian hak-hak dan kewajiban perpajakannya itu sudah diselesaikan. Ya, teman-teman ya. Nah, selama dia meninggal, NPWP-nya itu tetap hidup ya, dan warisan inilah yang menjadi penggantinya. Nah, kemudian nanti siapa yang melakukan administrasi perpajakannya, siapa nanti yang mengurus SPT-nya, siapa nanti yang mengurus pembayarannya, siapa yang mengurus pengembalian kalau ada restitusi. Ini bisa diwakilkan oleh ahli waris ya, atau diberikan kepada siapa? Kepada wakil ya, wakil dari si mayit ya, si mayit apa namanya, orang yang meninggal. Tapi tentunya sini ahli waris, bisa juga pengurus harta wasiat, pengurus wasiat ya, penerima wasiat ya, atau pengurus harta warisan ya, teman-teman ya. Kemudian ada lagi sini bentuk usaha tetap. Apa ini BUT ya? Oh, dia jadi subjek pajak. Jadi BUT ini dapat saya katakan sebagai ya makhluk berkelamin ganda. Kenapa dia makhluk berkelamin ganda? Jadi maksudnya adalah BUT ini sebenarnya subjek pajak luar negeri ya, yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dalam bentuk apa? Agen perwakilan ya, ataupun bentuk kegiatan lain yang ada, nanti kita lihat aja di Undang-Undang PPH. Ya, ada beberapa jenis ya, mulai dari agen, asuransi, kemudian kegiatan dagang apa segala macam ya, termasuk juga kegiatan perwakilan ya, dan lain-lain. Tapi dia tidak mendirikan badan usaha di Indonesia. Nah, maka dia harus membuat yang namanya bentuk usaha tetap atau BUT, gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini ada 4. Ada 4 subjek pajak. Kalau tadi wajib pajak itu 2 ya, maka sekarang ada yang disebut dengan subjek pajak pengganti, dia menjadi 4. Orang pribadi ya, warisan, badan, dan bentuk usaha tetap. Semoga ini bisa dipahami ya. Memang kalau tidak berpraktek di pajak ini agak berat memahaminya ini. Tapi minimal sudah dapat gambaran, oh ternyata subjek pajak itu, warisan itu subjek pajak ya Pak ya. Iya, saya juga baru tahu ini. Warisan yang belum terbagi ya. Karena memang warisan tidak bisa dibagi begitu saja ya di mata pajak ya. Nanti warisan itu dibagi ketika sudah selesai yang namanya utang pajak. Sama di bidang hukum perdata juga begitu kan. Ya, selesaikan dulu kewajibannya ya, karena yang diwariskan itu bukan hanya aset ya, termasuk juga ya liability-nya ya. Karena harta itu kan termasuk juga utang ya. Harta itu mau utang ya, utang plus modal. Utangnya juga diwariskan gitu ya. Jadi jangan cuma menerima asetnya juga aja ya. Jangan hanya menerima modal ekuitasnya aja, tapi ya liabilitasnya juga itu bagian dari harta yang diwariskan, termasuk utang pajak. Itu ya teman-teman ya. Makanya utang pajak itu ya hati-hati ya. Hati-hati ya, karena juga bisa berdampak ke ahli waris gitu ya. Sebenarnya bukan ke ahli warisnya ya, tapi ke harta ya, ke harta peninggalan dari si mayit ini ya, gitu ya teman-teman ya. Paham sampai di sini ya? Nah, jadi itu ada 2 subjek pajak di mata pajak ya, di mata hukum pajak, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, yang ternyata tidak tergantung dari kewarganegaraannya, tapi tergantung dari domisilinya kalau dia merupakan orang pribadi, atau tergantung dari di mana didirikan ya. Dapat
Segampangnya itu kalau PT ya CV yang didirikan di Indonesia maka dia merupakan subjek pajak dalam negeri ya. Tapi kalau sudah masih berbentuk apa CO limited gitu ya, company limited ya, PTY atau apa yang didirikan di luar negeri ya, ketika di Indonesia dia sebenarnya bukan subjek pajak dalam negeri. Bukan subjek pajak. Dia sebenarnya merupakan subjek pajak luar negeri, tapi dia membentuk yang namanya BUT dan itu diperlakukan seperti subjek pajak dalam negeri dalam hal pelaporan pajaknya ya. Tapi untuk objek pajaknya berbeda dengan subjek pajak dalam negeri lainnya karena yang dipajaki hanyalah penghasilan yang didapat di Indonesia. Sedangkan untuk penghasilan yang tidak didapat di Indonesia ya dia tetap dia tidak dikenakan pajak. Itu yang disebut dengan BUT ya. Jadi ada WP luar negeri dan WP dalam negeri. Bedanya kalau WP luar negeri ya termasuk BUT BUT ini tadi ya saya katakan dia sebenarnya SPLN. Tapi dia diperlakukan seperti WP dalam negeri ya. Sehingga di sini dikenai PPh dari penghasilan di Indonesia saja sebenarnya yang membedakan di sini nanti untuk BUT ya. Untuk penghasilan dari luar Indonesia dia tidak dimasukkan ke dalam ya penghasilan yang dikenakan pajak kepada BUT gitu ya. Kemudian penghasilannya dihitung dari neto dikenakan tarif umum pasal 17 ya Undang-Undang PPh dan juga wajib menyampaikan SPT. Beda dengan wajib pajak luar negeri, dia ini hanya penghasilan dari Indonesia saja yang dipajaki dalam bentuk PPh pasal 26 ya. Jadi untuk wajib pajak luar negeri nanti dia dipotong oleh lawan transaksi yang ada di Indonesia dalam bentuk PPh pasal 26. Dihitungnya dari bruto ya, pajak tarifnya juga sepadan ya, biasanya 20% ya, tidak menggunakan tarif progresif seperti WP dalam negeri dan dia tidak wajib menyampaikan SPT. Itu ya bedanya WP dalam negeri dengan WP luar negeri ya, teman-teman ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan ya, jadi untuk menjadi wajib pajak dalam negeri ya, dia wajib membuat NPWP ya. Kalau sekarang sudah pakai NIK tadi kan. Apakah kalau dia NIK dia tetap harus mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP ya. Jadi tetap di sini berlaku asas self assessment ya. Walaupun NIK ini sudah berlaku sebagai NPWP, nanti tetap harus diaktifasi ya. Gampang sebenarnya aktivasinya. Lewat DJP online ya. Tinggal diklik aja itu, gitu ya. Nah, maka berubahlah NIK-nya menjadi NPWP. Ini yang masih yang lama ya. Kalau sekarang nggak begini lagi bentuknya. Sekarang udah nomornya NIK ya. 16 digit. 15 digit ya. NIK 15 digit ya. Tidak seperti ini ya. NIK beda. Ya teman-teman ya. Jadi ada syarat subjektif dan ada syarat objektif. Aduh maaf. Insyaallah. Sorry. Oke ya teman-teman ya. Ini NPWP sudah. Nah sekarang ada yang namanya PKP ya. PKP itu apa? Pengusaha kena pajak. Ini khusus untuk pengusaha ya yang memiliki kegiatan usaha. Misalnya kegiatan dagang ya. Termasuk kegiatan jasa ya, tidak hanya barang tapi juga jasa ya. Pengusaha lah. Itu definisi pengusaha bisa lihat di Undang-Undang KUP ya. Undang-Undang PPN, yaitu orang yang memiliki usaha ya, dia wajib melaporkan usahanya. Ya, kapan timbulnya kewajiban untuk melaporkan usaha dan dikukuhkan menjadi PKP? Apabila omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun ya teman-teman. Ini syarat untuk membuat NPKP, nomor pokok pengusaha kena pajak ya. Ini proses administrasinya teman-teman bisa lihat ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi baik NPWP maupun PKP nomor pokok pengusaha kena pajak ya. Itu merupakan tanda pengenal dan juga identitas wajib pajak dan juga dalam rangka melakukan
kewajiban perpajakan. Ya. Saya cepat aja lah ya. Nah tadi pertanyaannya siapa tadi? Mas Sidik ya. Bagaimana dengan wanita kawin yang memiliki penghasilan? Maka dengan adanya Undang-Undang KUP yang terbit tahun 2008 kalau tidak salah ya, amandemen ketiga kalau tidak salah, itu wanita kawin ya, dia penghasilannya digabung dengan suami. Ya. Jadi NPWP istri sama dengan NPWP suami ya. Dan hak dan kewajiban perpajakannya pun digabung. Bagaimana jika sebelum menikah sudah memiliki NPWP, maka harus mengajukan penghapusan. Gitu ya. Idealnya seperti itu ya, tapi memang diberikan opsi lain, ya, yaitu dengan perjanjian pisah harta ya. Kalau sudah memiliki perjanjian pisah harta atau ada keputusan hakim adanya hidup terpisah, ya hidup terpisah ini bukan berarti bercerai, bukan ya, tapi terpisah dari segi hartanya ya, maka dia bisa mengajukan NPWP sendiri si istri, ya teman-teman ya. Jadi dia tetap memiliki NPWP, tidak perlu tidak menggunakan NPWP suami. Dan juga ternyata bisa juga dikasih opsi ingin menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri ya. Jadi akhirnya ya bebas ya mau pilih yang mana ya, tapi tetap mau pilih yang digabung, mau pilih pisah harta ya atau menjalankan kewajibannya sendiri, itu tetap nanti penghasilannya juga digabung. Kenapa? Karena ya pajak penghasilan itu menganut yang namanya entitas family, entitas keluarga sebagai satu entitas ya, karena nanti kaitannya dengan penghasilan tidak kena pajak yang dihitung berdasarkan jumlah tanggungan dan juga status menikah dengan istri gitu ya, sehingga kalau dia tidak digabung nanti akan menjadikan permasalahan di PTKP-nya gitu ya. Memang nanti kalau digabung penghasilan istri dengan suami mengakibatkan tarif pajak yang lebih besar ya konsekuensinya ya. Tapi ini memang ketentuan undang-undang ya. Jadi ya sebaiknya digabung saja gitu ya. Memang kalau tidak ada pemeriksaan sih aman-aman aja, tapi nanti kalau ada pemeriksaan dia bisa terkena kurang bayar ya. Tadi pertanyaannya Mas Sidik ya. Bagaimana dengan anak-anak yang belum dewasa dia ikut dengan orang tuanya? Ya teman-teman ya. Ini saya cepat aja nih karena udah jam 9 ya. Jam 9 ya teman-teman ya, cepat sekali ya. Tadi warisan yang belum terbagi sudah saya jelaskan ya, saya kira tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian dapat dilakukan NPWP secara jabatan, begitu juga PKP secara jabatan kalau kewajiban self assessment tidak dilaksanakan. Gitu ya, teman-teman ya. Apabila dikenakan secara jabatan, ini kita lihat ada konsekuensi pemenuhan kewajiban perpajakan ya bagi yang diterbitkan NPWP ataupun PKP secara jabatan ya dapat ditarik mundur pemenuhan kewajibannya atau utang-utang pajaknya sebelum diterbitkan NPWP ataupun PKP, bukan berarti dia dimulai di situ kewajiban perpajakannya, tidak, tapi dihitung mundur sampai dengan paling lama 5 tahun. Karena di sini yang berlaku sebenarnya bukan pada saat diterbitkan NPWP atau PKP secara jabatan, ya, tapi pada saat kapan seharusnya NPWP dan PKP ini diajukan ataupun didaftarkan secara self assessment dan kapan dia harus mulai melakukan pembayaran pajak ya. Dalam kalau terkait dengan PKP, pada saat omsetnya sudah di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka di bulan berikutnya dia harus sudah memungut PPN sebesar 11% ya kalau undang-undang HPP, atau 10% kalau masih tahunnya sebelum tahun 2022 ya. Akibatnya apa? Ya kalau ini tidak pernah dipungut dan sudah pasti tidak pernah dipungut, dia akan dianggap kurang bayar karena setiap penyerahannya harus mengandung pajak PPN 10% gitu ya.
teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa bayangkan kalau ditarik mundur 5 tahun dengan omset misalnya 10M, ya 10M, ya 10%-nya dari 10M berapa? Ya 1M ya, 1M. Kalau ditarik mundur ya 5 tahun 5M, dia harus bayar 5 miliar ya. Bayangkan ya. Karena tidak pernah ngurus PKP ya. Ini baru pokoknya saja, belum nanti dendanya ya. Dendanya tadi kalau kita lihat di undang-undang KUP lama kan bisa ada denda yang sampai 3 kali ya, 300%. Ya, ngeri sekali ya kalau kurang bayar PPN. Tadi kan kita lihat kurang bayar PPN berapa? 300% ya. Ya, kaitannya dengan faktur pajak. 300% guys. Gede sekali. Ini bisa kena 15 miliar ya Allah. Ya, gara-gara tidak pernah ngurusin pajak pada saat bisnis. Padahal bisnisnya sudah miliaran. Saya kira itu ya. Untuk NPWP dan PKP ini teman-teman bisa baca. Ya, bagaimana cara melakukan penghapusan. Saya kira ini bisa kita baca. Penghapusan NPWP, penghapusan PKP. Ya, intinya ini dengan permohonan. Ya, atau bisa juga dengan jabatan. Ya. Ini syarat-syarat untuk penghapusan ataupun pencabutan PKP. Saya kira bisa dibaca ya, teman-teman ya. Nah, yang berikutnya tentang SPT. Untuk SPT, saya kira masih ada waktu ya. Ada waktu jam berapa nih? Udah jam 9 ya. Udah jam 9 guys. Sampai jam 9 ya. Untuk SPT saya kira next meeting aja ya teman-teman ya. Nanti kita gabung dengan pembukuan ya, karena untuk UTS juga saya tidak masukkan materi SPT, jadi nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang SPT. Saya kira ini nanti kita upload ke YouTube, jadi Mas El dan teman-teman bisa tonton lagi kalau masih ingin yang penjelasan tentang pendaftaran pajak ya. Untuk SPT masih banyak ya. Besok aja deh ini. Jadi besok SPT saya gabung dengan pembukuan, kemudian saya gabung dengan penagihan ya, mudah-mudahan ya. Pertemuan berikutnya kita pembukuan dan pembayaran saya kira ini nanti saya skip aja ya karena ini tidak terlalu relevan. Mungkin saya percepat aja ya. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk ke ini ya, penelitian pemeriksaan sampai dengan bukper. Baru pertemuan ke-8, pertemuan berikutnya ke-10, kita masuk ke penagihan pajak ya, atau penagihan nanti bisa saya gabung dengan nomor 9. Nanti kita lihat aja ya. Mungkin yang agak berat ini PPN, PPH ya, Bea Materai saya kira tidak terlalu berat ya. APBB dan BPHTB ini nanti juga kita lihat ya. Ini sebenarnya tidak ada di hukum pajak ya. Ini tambahan dari saya aja. Karena tidak mungkin hukum pajak sampai membahas PBB, BPHTB. Ini satu slide isinya banyak sekali teman-teman ya. Ada puluhan. Mungkin nanti yang penting saya udah kasih materinya. Nanti teman-teman mau baca silahkan. Ya. Nah, yang paling penting ini nanti materi terakhir sekali. Temuan ke-14 tentang hukum acara pengadilan pajak dan upaya hukum wajib pajak. Saya kira itu ya. Terima kasih ya Mas El ini yang rajin sekali. Pak Mulia juga mungkin sedang di perjalanan, teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, UTS-nya nggak perlu dirisaukan. Saya yakin yang penting logika hukumnya berjalan. Ya, insya Allah bisa mengerjakan. Ya. Untuk tugas, ya saya lihat banyak yang belum ngerjain ini. Ya, saya lihat di ini. Pak mau tanya Pak terkait tugas. Oh iya. Ini ya. Kalau tugas yang analisis itu kumpulnya kemana Pak? Ini di Adlink nih, nah, ya. Ini saya lihat baru 2 orang nih yang ngerjain. Kalau itu kan analisis yang yang pajak internasional ya. Putusan Pak. Oh yang putusan, iya. Oke. Di sini juga putusan, ya. Pak. Itu belum ada di Adlink. Oke. Nanti saya bikinin ya. Itu nanti aja nggak apa-apa sampai UAS nanti dikumpulinnya. Jadi walaupun itu per kelompok, nanti masing-masing tetap upload sendiri-sendiri ya. Biar saya tahu mana yang udah upload, mana yang belum. Nanti saya bikinin ininya. Saya bikinin filenya di Adlink. Terima kasih sudah diingatkan ya. Saya lupa. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mas El.
Jadi tugasnya ada 2 ya. Tugasnya ada 2, yaitu analisis putusan pengadilan pajak dan analisis kasus pajak. Untuk analisis kasus pajak saya lihat baru 2 orang, tapi itu nanti aja. Itu jadi nanti nilainya dari kehadiran 10% kehadiran sedikit ternyata ya teman-teman ya. Kemudian tugas itu menyumbang nilai 20%, UTS menyumbang nilai 30, yang paling banyak memang UAS nanti ya. UAS itu di angka 40 ya. 40 ya. UAS 40%, UTS 30%, tugas 20%, kehadiran 10%. Gitu ya. Tapi aman lah ya, insya Allah nggak usah dipikirin masalah nilai. Kecuali kebangetan banget gitu ya, nggak ngumpulin UTS, nggak ngumpulin UAS. Ya, terima kasih teman-teman. Have nice weekend. Nanti saya upload, teman-teman bisa tonton lagi di YouTube saya. Ya, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk absen jangan lupa ya. Absen di link Google Form-nya. Terima kasih izin semuanya. Siap, Terima Bapak. kasih, Terima Pak. kasih. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.